Oke, iya. Jadi ini on the job. Sudah sampai situ tadi, living rooms, branding positioning Jessica Rumenda Silva. Sekali lagi karena terlalu singkat. Terlalu singkat. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, kita akan dipandu oleh Yanto dengan narasumber kita. Silakan. Ulang itu. Oh, masih mute Yanto. Suara. Terus si kakak juga. Ya, dia ada giliran juga. Oke. Suara semuanya udah yang join, kita semua sini di acara living room. Pak, saat ini kita kedatangan tamu kita yang luar biasa, udah menyisihkan waktunya, yaitu Jessica Rumenda Situmorang. Untuk sebagai info aja, ini adalah yang membuat bumper kita, Tansy Bings, dan yang mendesain logo dari living room kita ini. Terima kasih Tok ya, selamat malam ya. Tuh. Sama. Ya, kayaknya itu kurang keras suaranya tuh. Oh, kurang ya? Ya, oke. Kurang dekat. Keren. Nah, jadi untuk sebagai pembukaan, itu ini adalah bekerja di bidang advertising, bukan begitu ya, sama ya? Kira-kira begitu. Ya, tapi beliau itu mengurusi branding daripada klien-kliennya. Mungkin itu bisa menjelaskan keseharian itu sebagai advertiser, sebagai branding. Oke. Aku cerita background sekolahku dulu mungkin ya. Boleh, silakan. Jadi aku sebetulnya sekolahnya itu di bidangnya film, jurusannya film. Sinema, digital sinematografi, tapi seiring berjalannya waktu, pekerjaanku sih nggak di industri filmnya, tapi tetap di bidang kreatif juga. Nah, itu bikin video, bikin graphic design, yang urusannya visual komunikasi lah, visual komunikasi. Lalu jadinya aku lama-lama aku malah jadi sempat jadi account eksekutif dulu. Account eksekutif itu orang yang menawarkan cari order. Cari order lah. Menawarkan produk-produk dari si orang-orang kreatif ini kepada klien-klien lah, produsen-produsen gitu. Terus karena dengan backgroundku yang paham teknis ini, aku jadi bisa menerjemahkan bahasa produksi ke bahasa yang lebih manusiawi, yang bisa ditangkap ke para klien ini gitu. Dan sebaliknya, jadi bahasa-bahasa klien, kadang kan klien nggak ngerti teknis ya, bahasa teknis, aku yang menerjemahkan untuk dikasih tahu ke tim produksi, supaya tim produksi bisa membuatkan iklannya sesuai harapan klien gitu. Terus karena pengalamanku yang hubungan dengan iklan-iklan, akhirnya aku sampai ke posisiku yang baru ini sekarang di bagian branding and communication di sebuah perusahaan. Nah, branding dan communication ini tugasnya apa sih? Tugasnya menentukan citra dari perusahaan ini di mata masyarakat. Gitu. Nah, untuk citra ini kan bisa digunakan banyak kita gunakan. Kalau sekarang udah ada sosmed kan ya. Kalau dulu mungkin lebih di media seperti iklan di koran, terus di billboard, terus iklan di TV. Kalau sekarang kita juga bisa membangun citranya itu lewat sosial media juga. Jadi kalau misalnya
suka lihat mungkin di Facebook atau di Instagram, sekarang udah ada kan ya akun-akunnya, misalnya Gojek punya akun sendiri gitu. Atau Netflix punya akun sendiri. Itu jadi tempat dia untuk menunjukkan citranya gitu. Dia mau dilihat di depan customer-nya itu sebagai brand yang apa sih? Misalnya saya mau dilihat sebagai brand yang muda, fun, terus misalnya lucu gitu. Nah, itu bisa ditunjukkan dari pemilihan-pemilihan foto yang dia post, pemilihan kata yang dia tulis di caption-nya atau tulis di posternya gitu. Nah, jadi tugasku sekarang menentukan membangun citra perusahaan ini. Perusahaan ini mau dibawa kemana citranya. Dan itu nanti disesuaikan juga dengan target pasarnya. Kalau misalnya target pasarnya lebih dewasa, mungkin kita harus bawa bahasanya juga lebih misalnya lebih formal gitu. Terus kalau target pasarnya ternyata yang lebih muda, yang usia belasan sampai 20-an, ya kita bisa pilih pendekatan yang lebih informal, lebih banyak unsur komedinya misalnya gitu. Oke, terima kasih Toh. Tapi beruntung loh, aku pengen sekali kuliah di sinematografi dulu di KJ. Cuman bapak-bapakku bilang nggak makan kau nanti, padahal sekarang tambah emas. tapi aku juga dulu pernah hobi fotografi sih dulu, waktu zaman pakai film dulu ya. Nah, jadi setelah tadi Tom menjelaskan mengenai advertise, berarti itu kaitannya adalah gambar, foto, dan image ya, bukan gitu ya? Iya. Jadi image itu kan harus dibangun ya. Jadi istilahnya berulang kali kita harus sampaikan baru terbangun image, bukan gitu ya, Toh ya? Iya. Ya, jadi gambar itu apa sih sebetulnya ya, gambar itu Toh? Jadi kayak waktu itu bikin logo living room, itu kan aku tidak tahu nanti kira-kira begini itu. Jadi itu menerjemahkan keinginan aku menjadi sebuah gambar, kan gitu ya. Nah, gambar itu makanya itu kan gambar hidup, jadilah itu bumper gitu Toh ya. Halo, dengar Toh? Nah, jadi mungkin Tuhan juga mungkin seperti itu terhadap kita kali ya. Jadi aku kasih contoh mungkin itu anaknya udah gulon nanya. Mungkin fotonya, rupanya, gennya mirip. Tapi mungkin image kita itu nggak bisa jadi image-nya udah gulon. Berarti kita sendiri yang harus membangun image gitu ya, Toh ya. Jadi image itu juga perlu proses ya, gitu ya, Toh ya. Nah, gimana kira-kira tuh untuk membangun image itu, Toh? Membangun image kalau di zaman sekarang banyak cara ya, Toh ya, seperti yang aku ceritakan tadi. Kalau zaman dulu tuh mungkin caranya lebih membuatkan iklan di TV, di billboard gitu. Jadi ada yang gambar bergerak, ada yang gambar statis gitu. Nah, dari foto atau gambar itu kita bisa mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan gitu pesannya. Misalnya kita mau tampil sebagai brand yang misalnya brand yang dewasa. Nah, itu pasti akan berbeda pilihan gambarnya saat misalnya, atau kita pakai contoh ini kali ya, contoh konkret. Misalnya brand Garuda Indonesia gitu, dan AirAsia. Dua itu kan, citranya berbeda ya. Kalau Garuda Indonesia itu kan maskapai nomor 1 Indonesia gitu, yang lebih Jadi itu mungkin bedanya airline sama airways ya. Kalau Garuda kan Airways. Ini Airways ya. Kalau Airways itu kan ya. Airlines ya. Iya. Kalau Garuda Indonesia kan lebih etnik gitu. Nah, sedangkan kalau AirAsia
karena dia juga mau menjual yang lebih murah, ya kan, lebih budgetnya lebih kecil, jadi terus dibuatlah image-nya lebih fun gitu dengan pengiklanannya juga yang pemilihan lagu-lagunya yang lagu-lagu top 40 gitu. Kalau Oh di, iya, ya sesuai kan, dengan segmennya ya. Gitu. sesuai dengan segmennya gitu. Jadi banyak cara sih untuk membangun image itu. Nah, salah satunya kalau di zaman sekarang lewat sosial media, bagaimana dia hadir di internet gitu, apa yang dia post di akunnya, bagaimana dia menyampaikan pesan-pesannya, dengan bercanda kah, atau dengan bahasa formal kah, atau gimana gitu. Nah, cuma memang yang paling mudah diserap orang itu adalah lewat gambar. Kalau menurut penelitian sih di otak manusia itu cepat gitu kalau mencerna gambar sekian detik udah langsung dapat kesan gitu. Oh, ini kesannya menyeramkan gitu. Oh, ini kesannya mahal ya, sesuatu ini barang ini mahal ya kesannya gitu. Itu bisa lewat foto, lewat gambar bisa disampaikan. Oke. Kalau sekarang udah lebih mudah ya. Dulu aku juga pernah di bidang advertising, tapi dulu zamannya billboard kok, jadi gambar mati. Wah, itu udah gitu pada zaman pakai brush lagi. Itu pekerjaannya sulit sekali itu. Ya, terima kasih banyak gitu udah kasih menyampaikan apa itu IPES ya. Mungkin dari saudara kita ada mau bertanya. Silakan ada pertanyaan. Jessica nih, kalau mau cari apa maksud apa image yang mau ditampilkan oleh kliennya itu, kesulitannya apa, menjiwai apa maksud dari klien itu yang mau disampaikan dalam image-nya. Maksudnya gimana, Bang? Nah, kesulitannya Jessica tuh apa kalau mau menyampaikan image yang tantangan untukku yang gitu. kliennya menangkap image yang mau disampaikan dari klien itu. Kesulitannya apa? Kesulitannya kadang kalau di industri sih menurutku kurangnya rasa percaya dari klien ke tim produksi gitu, ke tim kreatif gitu. Kadang klien suka memaksakan kehendaknya yang di bayangannya dia bagusnya nih A nih gitu, padahal menurut tim kreatif sebetulnya baiknya B nih, menurut riset bagusnya B, lalala gitu. Itu salah satu tantangan yang sering dihadapi tim kreatif sih. Kadang klien yang terlalu jadinya controlling gitu ya, terlalu mengontrol. Campur tangan ya, ikut campur tangan ya. Terlalu sedangkan kan sebetulnya kalau proyek-proyek seperti ini harusnya tinggi rasa kolaborasinya ya, semangat kolaborasi. Kalau kita sama-sama merasa memiliki proyek ini, pasti juga sama-sama akan memberikan yang terbaik gitu. Tapi kalau nggak dipercaya kan jadi nggak keluar gitu yang terbaiknya. Itu salah satu tantangannya. Kedua, kita sekarang kalau zaman sekarang semua udah serba visual ya. Udah banyak banget orang mengkonsumsi visual tuh intensitasnya tinggi kan. Jadi untuk tampil beda di pasar yang sudah ramai ini tuh itu juga tantangan sih. Suka jadi kesulitan gimana ya biar kita kelihatan beda dari si A gitu. Karena semua orang udah melakukan ini, cara ini gitu. Tapi memang akhirnya solusinya adalah dengan pintar-pintar mencari celah sih, mencari celah apa yang belum cara kreatif yang belum dipakai orang, kira-kira yang belum dieksplor oleh orang. Gitu ya. Gimana, Le? Menjawab? Ya. Oke. Mungkin ada lagi dari yang lain mungkin? Silakan. Ada pertanyaan lagi sekitar seputar mengenai periklanan atau punya Rumenda mau tanya.
apa bedanya iklan di billboard sama di media cetak sama di televisi, media elektronik atau di internet? Oke. Bedanya biasanya karena kesempatan dia dilihatnya sih, maksudnya kalau di billboard orang lewat, kesempatan dia untuk mencerna iklan itu hanya 5 detik kan, dia mungkin pas dia lewat gitu, kalau lagi lancar dia cuma bisa mencerna 5 detik. Tapi kalau di titik-titik yang macet mungkin ada kesempatan lah iklan itu dicerna. Jadi tantangannya ya mungkin Ito Yanto juga merasakan ya dulu bikin billboard bagaimana caranya tuh membuat gambar besar yang bisa menangkap perhatian orang dalam waktu bahkan kurang dari 5 detik gitu. Terus bedanya dengan di TV, kalau di TV kan juga orang karena dia memang lagi menunggu acara, jadi dia duduk di depan TV, memang siap untuk menerima informasi, jadi biasanya iklan di TV akan lebih lebih bisa explore storytelling-nya gitu, menceritakannya masih bisa masih ada dramanya atau ya intinya masih bisa ada kesempatan lebih dari 5 detik lah untuk menceritakan ini dia menjual apa gitu. Terus kalau tapi setauku sekarang orang lebih banyak jarang, generasiku ke bawah tuh jarang yang nonton TV. Jadi lebih banyak di sosial media. Nah, akhirnya sekarang banyak brand juga yang akhirnya mengambil kesempatan itu. Mereka lebih tertarik untuk mengiklan di sosial media. Nah, di sosial media juga sebetulnya menurutku agak mirip billboard ya, karena kita sambil misalnya main Instagram, sambil scrolling nih, lihat fotonya amang tua, fotonya mamaku gitu-gitu kan. Nah, terus dia harus gimana caranya nih dalam waktu 1 detik dia menangkap perhatianku gitu saat aku lagi scrolling Instagram itu. Cuma enaknya karena kita lebih sering main sosial media, jadi kesempatan untuk memaparkan iklan kita juga jadi lebih tinggi lah gitu. Tadi apa lagi ya, satu lagi, udah ya itu ya bedanya. Itu sih Kak. Ya, ada lagi yang lain? Jadi sebelum nanti ada pertanyaan, silakan. Saya pada siapa tuh? Ada yang mau nanya? Jadi aku bantu itu Rumenda ya. Dulu kalau billboard itu, makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan itu biasanya kita itu suka dengan di lampu merah, dekat lampu merah. Karena itu adalah momen yang paling bagus ya, atau daerah macet. Kadang-kadang itu tapi kelemahannya kalau di billboard itu ada juga white area yang tidak sepanjang jalan itu tidak boleh ada iklan. Kalau di Bandung itu dari Dago, perapatan Dago itu sampai Asia Afrika itu nggak boleh, kecuali di dalam halaman rumah orang. Nah, sementara kalau film di TV itu dulu cara jualannya itu hanya per menit, 1 menit itu. Nah, keunggulannya adalah dia bisa menyampaikan bagaimana cara memakai itu produk dan untuk siapa itu produk. Nah, bedanya kalau kelemahan dari billboard itu kan kita harus berpikir keras bagaimana produk ini bisa mencerminkan, menggambarkan calon pembelinya gitu loh. Nah, jadi dengan warna, dengan desain, dengan bintangnya siapa, itu juga sangat menentukan gitu kurang lebih itu Ana ya. Ada lagi pertanyaan dari ini sebetulnya Kak Reni bisa sharing juga nih, bagi-bagi soal pengalamannya memasang iklan. Nih ya? bagi klien, Ibu bagaimana Ibu? Kerjaan saya setiap hari dalam memilih media komunikasi sebenarnya. Sebenarnya yang paling membedakan dari tradisional sama digital adalah digital kita bisa lebih targeted. Jadi kita bisa mengatur sendiri apapun yang mau kita tuju gitu. Misalnya mulai dari usia, gender, interest gitu. Nah, contoh nih mama saya nih. Dia tuh seneng banget telepon saya
dari Pangururan, beli dulu cetakan lontong, beli dulu ini gitu ya. Lihat di mana Bun gitu, iklan di Facebook. Jadi behavior iklan itu mengejar apa yang sering kita lihat gitu. Kalau kita doyannya lihat masakan, iklan itu akan datang terus gitu. Jadi untuk digital tuh spesifik itu dan sangat murah sekali gitu. Makanya untuk brand-brand yang belum terlalu besar itu biasanya lebih banyak main digital gitu. Tapi kayak mass product kayak teh botol, nu green tea, rokok itu biasanya main tradisional karena mereka banyak duit gitu. Tapi kayak food and beverage itu lebih senang main di digital gitu. Jadi misalnya di digital itu kan udah programmatic ya. Jadi misalnya saya habis lihat hotel Shangri-La gitu. Habis itu nggak jadi. Nah, ini tuh nanti dia ngejar lagi nih lewat Facebook, lewat Instagram gitu. Jadi itu keuntungan dari digital, 1 murah, 2 spesifik, terus 3 targetnya benar-benar sharp kepada yang kita mau gitu. Nah, kalau untuk billboard 1 mahal sekali, 1 bulan itu kalau di Jakarta bisa 300 juta. Nah, apalagi kalau TV gitu. TV tuh mahal banget produksinya bisa miliaran, placement-nya juga miliaran gitu. Jadi dari segi budget sih udah paling utama tuh perbedaannya dari segi budget sih. Itu sih tambahan aku ya. Iya. Nah, bagus. Makasih loh, itu Rani. Sebagai klien yang udah bertahun-tahun. Oh gitu. Wah, ternyata di keluarga kita juga ada advertiser loh ya. Iya. Saya kerjanya tuh berantem sama orang kreatif, berantem sama Jessica. Tuh. Yang tadi dia ngomongin klien mau kontrol tuh saya tuh. Karena klien pikirannya kan ini sales gue harus naik nih gitu. Iya. Berapa, conversionnya berapa gitu. Saya orang kreatif tuh kan, makanya berantem nih saya sama Jessica. Berarti yang paling aman aku dong ya, yang bikin jingle-nya ya. Yang bikin jingle kan nggak ada yang campurin musik ya. Jangan sedih, jingle juga saya cerewetin loh. Jingle juga. Iya, jingle bagian dari membangun image kan Kak, ya kan? Iya, betul. Jingle yang nggak catchy gitu kan? Iya. Ingat di otak orang gitu, nggak kerekam. Tapi benar banget yang Kak Reni bilang yang soal kalau mengiklan di digital tuh sekarang udah sekeren itu loh, teknologi udah maju banget. Jadi si Google ini tuh udah ngebantu banget. Google, Instagram, Facebook, mereka ngebantu banget untuk menyebarkan iklan kita ke orang yang tepat karena mereka kan megang datanya nih. Oh, si Kak Reni abis searching Google soal jus-jusan nih, berarti kita bisa nih naruh iklan-iklan, munculin iklan-iklan soal mesin jus di Instagram dia gitu. Udah sekeren itu teknologi. Jadi aku mau kasih tambahan lagi. Saya sama Ray kan lagi bisnis jus sama bitter balance. Kita punya Instagram, itu Ray semua yang desain, namanya Ray Unlimited gitu. Jadi Ray juga bikin video, belajar karena kita lagi terpisah, jadi kita bagi tugas gitu. Saya yang kerjain di dapurnya, Ray yang kerjain marketingnya. Nah, kemarin itu kita ada iklan di Instagram 30.000 per hari. Terus saya dapat customer 1 ibu-ibu, mantunya Radius Prawiro, WhatsApp ke WhatsApp bisnis kita, dan dia tuh ordernya bisa sekali order 2,5 juta loh. Wow. Jadi dengan 30.000 per hari itu kita bisa dapat get back. Nah ini Erna nih mesti nih dapur Junet mesti diiklanin nak. Iya benar. Serius, dapur Junet itu harus diiklanin karena menurutku sekarang orang work from home itu nggak keluar gitu, semuanya ada di online gitu. Iya. Dengan modal 30.000 saya bisa dapat giant customer gitu. Padahal 30.000 sehari gitu. Namanya Tante Otit gitu. Nah, itu sampelnya sih. Semurah itu digital orang yang pas mungkin dia lagi terbalik nggak ketemu, terus tiba-tiba iklan saya muncul gitu. Jadi akhirnya dia belanja gitu.
Saya mau nanya nih, saya mau pergi. Ada pertanyaan. Nah, Silakan. seperti yang Reni bilang tadi kan, ya memang. Kalau saya juga searching misalnya sofa ya, akhirnya saya searching sekali, klik, oh ini dia, saya lihat-lihat. Terus nanti buka apa lagi, buka email, datang lagi dia. Itu lagi dia, muncul lagi dia, dikejar-kejar kita kan ya. Itu data kita apa yang mereka record kok bisa gitu. Padahal kita udah pindah ke Facebook, datang lagi dia di Facebook. Jadi Terus di itu gimana ada itu? programatik sih, Ju, namanya itu programatik. Jadi dia membaca, jadi kayak Traveloka, kayak semuanya itu ada namanya digital programatik, itu agak mahal sebenarnya. Jadi dia sampai email, dia tuh bener-bener sistemnya udah customer relationship manajemennya udah complete set gitu. Nah itu biasanya udah giant apa brand ya, brand yang udah besar kayak Maksudnya Agoda. data kita ke record sama dia enggak? Data apa yang dia apa? Cookies yang di browser. Jejak Jejak digital. Jejak digital. Jadi kalau Aju nggak mau kena, abis browsing, Aju clear cookies aja. Oke. Jadi dihapus historical Aju. Di historinya, di history. Ya, di historinya dihapus. Browsing history. Ya, nanti dia akan hilang. Oke. Thank you. Bagaimana, Le? Masih ada waktu, Le? Romeo? Sudah nih, sudah. Sudah ya? Oke. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih loh itu Jessica dan itu Reni tadi ya penjelasannya mengenai dunia perikanan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku akan menyampaikan satu cerita ilustrasi. Jadi begini, di suatu hari itu ada seorang anak muda mengendarai sebuah mobil ya, mogok, ya katakanlah di highway di tol. Udah gitu dia sangat kesal karena dia tidak bisa memperbaiki mobilnya. Nah, ternyata tiba-tiba ada seorang orang agak tua dengan mobilnya, dan karena dia lihat ada yang mobil mogok, dia mau minggir parkir mobilnya, terus dia bertanya sama anak muda itu, mungkin saya bisa bantu, adik, kata gitu. Pertama kali si anak muda ini merasa, orang tua mana bisa bantu, ini kan mobil baru beli, mobil canggih gitu loh. Tapi ternyata karena dia sudah kesal, bolehlah Pak, silakanlah kalau Bapak bisa. Nah, orang tua itu menghampiri mobil anak muda ini, dikutak-kutik dalam tempo tidak sampai 5 menit, mobil itu nyala. Mobil itu nyala. Nah, setelah itu, waduh, kok Bapak bisa ya? Terima kasih ya Pak. Oh ya, kita belum kenalan. Sambil menyalam tangan anak muda itu, si orang tua itu bilang, saya Henry Ford, saya menciptakan mobil ini. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Sebetulnya tuh Tuhan tuh udah tahu sekali gitu. Cuma kadang-kadang kitanya yang mana bisa Tuhan, ini masalah saya besar gitu. Padahal dia yang buat mobil itu gitu. Gitulah ilustrasi ceritanya. Jadi Tuhan tuh udah menciptakan kita itu udah detail. Baut berapa, bagaimana caranya itu udah tahu sekali. Tapi kita yang kadang-kadang tidak mau mempercayakan hidup kita dalam Tuhan. Padahal yang cipta. Gitulah kira-kira cerita ilustrasi saya dari saya. Nah, mungkin kita sekarang akan masuk ke firman yang akan disampaikan oleh Buddha Badus Tumpukarang. Silakan, Buddha. Musik dulu, musik dari Rian. Oh ya, boleh, silakan. Ya, Rian anaknya Luhut ya? Iya, Abang Luhut. Abang Luhut ya, dari Medan ya? Sebinge. Ya, punya Akang Saibinga ya? Akang Mangiring ya? Ya, betul. Oke, jadi saya coba buka dulu ya. Nanti yang duduk di tengah-tengah itu Rian. Yang duduk di tengah ya? Ya.
Keren, keren, keren. Silakan, Kak. Oke, ya itulah Rian, luar biasa ya. Asing Singsu dan apa namanya suasananya di Danau Toba baik sekali. Nah, saya juga akan menyampaikan satu topik branding juga, tapi ini branding yang beda, yang tidak pernah kita dengar. Ya, jadi saya akan share screen dulu. Nah, judul kita adalah Jesus Branding Position. Dengar suara saya? Maaf tulang. Ada Ya. banyak yang belum di-unmute. Oh, oke. Sebentar. Oke, thank you. Ya, jadi judul kita adalah Jesus Branding Positioning. Yang artinya begini, Tuhan Yesus sebetulnya juga mau menyampaikan suatu gambar atau image, tetapi yang saya sampaikan hari ini adalah yang paling jarang dibahas. Nah, ini memang oleh karena pertama, bukan sesuatu yang populer, tetapi sebetulnya justru inilah merupakan puncak dari kekuasaan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, apakah itu? Nah, ini yang kita bicarakan. Kitab Wahyu sebetulnya adalah kitab salah satu yang penting dalam Alkitab. Dia penutup. Oleh karena di dalam kitab Wahyu lah disampaikan siapakah Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena pada waktu dia datang pertama kali ke bumi, dia sebagai hamba. Tetapi dalam Wahyu, dia disampaikan sebagai Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf Yunani yang pertama, dan Omega sebagai yang terakhir. Yang menggambarkan bahwa Yesus mau mengatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dengan kata lain, sejarah dunia dan alam semesta akan ditentukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun saat ini seolah-olah dia tidak berdaya, dia tidak buat apa-apa di muka bumi, tetapi dari pernyataan di dalam Wahyu bahwa akhir dari alam semesta dan dunia ini ada di dalam tangannya. Oke. Jadi dia yang menciptakan bagian bawah dan dia yang akan mengakhiri. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tidak ada sesuatu yang telah jadi kalau tidak dijadikan oleh dia. Jadi, historian para sejarah dunia, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana awal alam semesta karena mereka tidak hadir di sana, sebab para sejarawan hanya menulis apa yang mereka bisa saksikan atau lihat.
Tetapi di dalam Wahyu dinyatakan sebagaimana di dalam Kejadian awal dari alam semesta, dalam Wahyu disitulah dia akan berakhir. Nah, oleh karena itu, maka penting kita perhatikan, karena percaya atau tidak, ini akan terjadi. Tidak bisa disangkali. Ini akan terjadi. Jadi, maka penting kita perhatikan, ya. Oke. Nah, jadi waktu dia datang pertama kali, memang Tuhan Yesus dia datang sebagai hamba yang sangat rendah dan masuk dalam satu keluarga yang sangat miskin. Nah, karena memang tujuannya sebagai hamba untuk melaksanakan penebusan bagi manusia yang menjadi kurban atas sanksi keadilan Allah terhadap dosa yang berakhir di kayu salib itu. Memang harus ada korban itu untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, karena dia datang sebagai hamba, maka kebanyakan orang tidak peduli atau tidak memberi perhatian sama sekali. Nah, tetapi nanti kedatangannya yang terakhir adalah sebagai raja yang melaksanakan keadilan. Dia tidak akan datang lagi sebagai hamba yang lemah, yang masuk melalui keluarga yang miskin, tetapi dia bahkan di dalam nats lain dikatakan dia adalah raja atas segala raja, ya, karena dia mau melaksanakan keadilan. Nah, keadilan mana yang dimaksud? Keadilan yang dimaksud adalah bahwa karena dia memberikan dirinya sendiri sebagai kurban untuk dosa kita manusia, dia sendiri yang menanggung penderitaannya, dia sendiri yang menjalaninya, dan itu diberikan dengan merupakan anugerah kasih karunia kepada manusia, tetapi manusia tetap mengabaikan, maka suatu pengorbanan yang begitu dahsyat itu, yang disia-siakan itu nanti akan ada sanksinya. Itu maksudnya menjalankan keadilan pada akhirnya. Oke. Nah, keadilan seperti apa? Nah, inilah yang dikatakan, bagian yang pertama dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya lenaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Jadi langit dan bumi nanti akan digulung, semacam digulung, ya. Nah, kemudian di dalam ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta, lalu dibukalah semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Akan ada dua kitab nanti yang dibuka. Mereka yang sudah menerima anugerah yang disediakan Yesus melalui pengorbanan dan kematiannya di Golgota, dengan melihat itu bahwa akibat dari dosa saya, ternyata Tuhan harus berkorban, maka saya menyesal keberdosaan saya mau mempercayai penebusannya adalah untuk keampunan saya. Maka disebutkan nama mereka akan tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi mereka akan masuk di dalam alam yang abadi yang disebut Yerusalem baru, atau kadang-kadang yang disebutkan dengan sorga, di mana tempat manusia yang mendapat keampunan itu dengan Allah hidup selama-lamanya. Oke, tetapi bagaimana dengan mereka yang menolak? Oke. Nah, ini dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah kematian yang kedua. Nah, pada sekarang ada filosofi namanya universalism.
universalism menyatakan bahwa kalau benar Allah ada dan Allah itu Maha Kasih, mungkinkah akan ada neraka? Jadi mereka mempersepsikan bahwa tidak mungkin ada neraka. Semua nanti kita akan aman dan selamat. Nah, pernyataan mereka seperti itu karena mereka melihat hanya satu sisi dari sifat Allah. Allah itu benar Maha Kasih. Tetapi di dalam kasih dia tidak keluar dari kebenaran. Di dalam Maha Kasihnya dia juga menjalankan keadilan. Setiap pelanggaran harus ada saksi. Jika tidak konsekuen dilaksanakan, maka kebenarannya ternoda oleh karena dirinya yang mutlak benar. Dan yang terakhir, oleh karena Allah juga punya sifat yang kudus sempurna. Nah, di dalam kekudusan tidak ada noda dan tidak mungkin ada kompromi dan percampuran. Tetapi kok begitu sampai menderita? Oleh karena itulah maka Allah serius menyelesaikan masalah dosa ini, tidak didelegasikan kepada ciptaan. Tidak didelegasikan kepada misalnya hewan atau apa. Oleh karena ini masalah serius, maka hanya dia yang bisa menyelesaikan itu. Oleh karena itulah dia harus menjalaninya sebagai wujud dari kasihnya. Jadi dia sudah buktikan dia mengasihi. Nah, di dalam sepanjang sejarah, Allah berbuat berbagai bala, mengizinkan itu terjadi walaupun tidak selalu. Itu kadang-kadang memang alam yang diciptakan itu bergejolak. Atau juga karena ada penyimpangan di dalam alam, maka yang tadinya misalnya virus yang hanya ada pada hewan menjadi loncat kepada manusia. Tapi itu diizinkan masalah-masalah seperti itu. Sebetulnya yang pertama supaya menyadarkan bahwa manusia tidak akan selama-lamanya. Yang kedua, dia akan mati, akan kembali kepada debu. Yang ketiga, kalau dia mati, dia kemana? Nah, oleh karena itulah, maka Allah di dalam firman-Nya dikatakan 2 Korintus 3 ayat 9, memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Oleh karena itulah, maka dia rela membuka jalan, membuka kelepasan dengan memberi jalan keampunan di dalam dirinya, melalui dia sendiri menjelma sebagai manusia, kemudian rela menanggung hukuman terhadap dosa semua manusia dalam kematiannya di kayu salib, supaya barang siapa yang menerima penebusan itu dibebaskan dari hukuman yang kekal. Namun manusia tetap menolak. Oleh karena itu, karena Allah yang Maha Adil, tidak ada satu orang pun yang dapat berbalah-balah nanti di akhir zaman menyatakan bahwa Allah tidak adil pada saya. Nanti semua akan dibuktikan oleh karena kehidupan manusia ada dalam rekaman Allah. Jadi inilah sisi lain dari mereka yang menolak, dari mereka yang tidak bertobat, berubah, menyesali keberdosaannya, dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus yang sudah siap memberikan keampunan ini. Oleh karena itu, maka inilah sebetulnya Jesus branding position yang sebenarnya, tidak lain adalah bahwa keadaan akhir dari seluruh ciptaan ada dalam kuasa dan tangannya. Oleh karena itulah, maka selama ada kesempatan, saat ini adalah masa anugerah, kita harus benar-benar belajar untuk mempercayainya, mengikutinya, supaya kejadian akhir zaman tidak menimpa kita. Nah, beberapa artis mencoba menjelaskan bagaimana waktu dia datang. Ini adalah lukisan
berusaha para artis ya, bagaimana Yesus nanti datang dalam kemuliaan dan bahwa dia sebagai raja. Jadi belum tentu persis seperti ini, tetapi mereka ingin mengabadikan bagaimana ya kalau Tuhan Yesus datang itu, kira-kira begitu. Dan dialah yang menentukan, sebagaimana saya katakan tadi, that is truly Jesus branding position. Dia yang menentukan akhir dari segala sesuatu, maka setiap orang harus bersiap diri. Dan dikatakan, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur bahwa kebenaran dari firman-Mu, bahwa Engkau yang menentukan segala-galanya, bahkan akhir dari alam semesta ini ada dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk belajar supaya kami tidak terluput dari masa anugerah yang sekarang, di mana kami ada kesempatan untuk berubah, untuk mempercayai Yesus, mengikut Dia, supaya kami terluput dari malapetaka di akhir zaman. Meteraikanlah dan sempurnakanlah firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, begitu.